Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Gemilang Kejora dengan NIM S1A024082 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 111/G/2025 PTUN Bandung. Putusan ini berkaitan dengan keputusan pejabat administrasi negara mengenai penjatuhan sanksi disiplin berat terhadap Raja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat baik berupa hak maupun kewajiban. Oleh karena itu, apabila suatu keputusan dianggap merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan pihak tertentu. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Maka dari itu, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin adanya kepastian hukum. Salah satu sengketa tata usaha negara terdapat pada putusan nomor 111/G/2025 PTUN yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena perkara ini berkaitan dengan pengujian legalitas suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dalam menjatuhkan sanksi disiplin terhadap Raja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara atau KTUN. Hal ini karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Selain itu, keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final karena ditujukan secara langsung kepada pihak-pihak tertentu, yaitu para penggugat sebagai peraja IPDN, serta menimbulkan akibat hukum bagi mereka berupa penjatuhan sanksi disiplin berat. Oleh karena itu, keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara, sehingga dapat menjadi objek sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum dan objek sengketa dalam putusan Tata Usaha Negara nomor 111/G/2025 PTUN Bandung. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa tata usaha tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana akibat hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Selanjutnya masuk pada kronologi gugatan. Sengketa ini melibatkan para penggugat, yaitu Alvin Kamal Pasha dan Muhammad Al-Ghifari yang merupakan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, melawan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan mengenai penjatuhan sanksi disiplin berat terhadap Raja IPDN, yang kemudian keputusan tersebut menjadi objek sengketa. Para penggugat merasa dirugikan oleh keputusan tersebut dan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara serta dianggap tidak memperhatikan aspek keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi. Pembahasan selanjutnya tentang objek sengketa. Dalam objek sengketa tata usaha negara, kedudukan para pihak merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada perkara ini, para penggugat adalah Alvin Kamal Pasha dan Muhammad Al-Ghifari yang merupakan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Para penggugat mengajukan gugatan karena merasa bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara telah merugikan kepentingan mereka. Para penggugat merasa dirugikan karena penjatuhan sanksi disiplin berat berdampak langsung terhadap kedudukan mereka sebagai peraja IPDN. Sanksi disiplin yang dijatuhkan tidak hanya mempengaruhi status mereka dalam lingkungan pendidikan
kedinasan saja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kelanjutan pendidikan serta masa depan karir mereka sebagai calon aparatur pemerintahan. Bagi praja IPDN, status kedisiplinan memiliki konsekuensi yang sangat penting karena berkaitan dengan proses pembinaan, penilaian, serta kelulusan dalam pendidikan. Selain itu, para penggugat menilai bahwa keputusan yang dijatuhkan kepada mereka tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan yang objektif serta tidak melalui prosedur yang semestinya. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa keputusan tersebut tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi para penggugat untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. Kondisi ini kemudian mendorong para penggugat untuk mencari perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut penggugat, keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut telah menimbulkan kerugian secara langsung terhadap hak dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan harapan agar keputusan tersebut dapat diuji dan mendapat kepastian hukum. Dalam hukum acara peradilan tata usaha, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan apabila merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Selanjutnya ada pertimbangan hukum hakim, bahwa suatu keputusan pemerintahan umumnya dinilai melalui 3 aspek. Yang pertama ada kewenangan, prosedur, dan substansi. Dari aspek kewenangan, hakim menilai apakah pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini berkaitan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memenuhi dasar kewenangan yang jelas. Selain itu, hakim juga menilai aspek prosedur dalam penerbitan keputusan. Prosedur merupakan bagian penting dalam hukum administrasi negara karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus melalui tahapan atau mekanisme tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Apabila suatu keputusan diterbitkan tanpa mengikuti prosedur yang benar, maka keputusan tersebut dapat dianggap mengandung cacat administratif. Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan aspek substansi atau isi dari keputusan yang disengketakan. Hakim menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keadilan. Setelah melakukan penilaian terhadap beberapa aspek tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh tergugat mengandung cacat yuridis serta tidak sepenuhnya mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa batal serta mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Masuk kepada akibat hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa. Bahwa dalam perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 111/G/2025/PTUN Bandung, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat dinyatakan batal. Dengan dinyatakannya batal keputusan tata usaha negara tersebut, maka keputusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh tergugat tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menerapkan sanksi kepada para penggugat. Akibat hukum dari keputusan tersebut juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk mencabut keputusan yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan. Pencabutan keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan serta menjadi bagian dari kewajiban pejabat administrasi negara untuk menghormati dan melaksanakan putusan lembaga peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa apabila gugatan dikabulkan, maka pengadilan dapat menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang disengketakan serta mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabut keputusan tersebut. Masuk kepada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa putusan PTUN Bandung nomor 111/G/2025 PTUN Bandung menunjukkan bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan pihak tertentu dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Melalui putusan ini, pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan administrasi negara yang dianggap tidak sah, tapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.